Bapak Ibu yang terkasih, Shalom. Bagaimana kabarnya? Luar biasa ya. Saudara, kita baca bersama dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33. Kita baca bersama Matius 6 ayat 33. Ini ayat hafalan yang sudah sering kali kita baca ya. Baca bersama 1, 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkannya kepadamu. Nah, di sini dikatakan cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Semuanya itu ini apa, saudara? Ya, apa yang akan ditambahkan kalau kita mencari kerajaan Allah itu? Mari kita lihat dari perikop ini ya, Injil Matius pasal 6, satu perikop itu mulai ayat yang ke-25. Kalau kita lihat judul perikopnya di sana ternyata tentang hal kekhawatiran. Ya. Kenapa ayat ini muncul? Yesus katakan karena di sini judul perikopnya adalah hal kekhawatiran. Kalau di gereja enggak khawatir, Bu, karena kan ini lagi di gereja habis nyanyikan ku terima sekarang kemenangan darimu. Bagaimana khawatir? Nanti kalau sudah pulang di rumah, Bu, baru khawatir, apalagi mendekati jatuh tempo. Ya, membuat jantung berpacu dengan cepat, ya, jatuh cinta dan jatuh tempo. Ayat 25 dari Matius pasal yang ke-6 ini, Yesus loh, ini perkataannya Tuhan Yesus sendiri. Ya, dikatakan hal kekhawatiran. Ayat 25 di sana kan dikatakan begini, karena itu, coba kita baca ayat 25. Ya. Ayat ini berkata begini, karena itu aku berkata kepadamu, dikatakan apa? Janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada. Dengan jelas Yesus berkata kepada murid-muridnya, janganlah khawatir akan hidupmu. Ya, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Kalau kita sih bukan khawatir ya. Ini sudah mikir, abis ini mau makan apa ya? Lagi ibadah ini mikir, 1000 rasa. Ini bukan khawatir, justru kebanyakan pilihan. Kita ini bingung mau makan apa. Orang lain bingung apa yang mau. Ya. Dan dikatakan di sana jangan khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Ini berbicara tentang masalah-masalah lahiriah yang sering kali membuat orang menyimpang dari fokus hidupnya kepada Tuhan. Hanya gara-gara urusan perut, berapa banyak orang melakukan dosa. Hanya gara-gara apa yang mau dipakai, berapa banyak orang akhirnya juga melakukan dosa. Menjual diri, jadi simpenan cuma untuk dapat uang, biar bisa pakai tas mahal. Itu terjadi sekarang, tidak dipungkiri. Dan Yesus mengingatkan kepada kita tentang hal-hal ini. Supaya jangan karena kekhawatiran kita, hidup kita akhirnya menyimpang daripada iman. Kekhawatiran bisa mengubah fokus seseorang dari tertuju kepada Tuhan kepada hal-hal yang lain. Makanya Yesus berkata, gak usah khawatir apa yang hendak engkau makan, apa yang hendak engkau pakai. Saya itu gak pernah khawatir apa yang akan saya pakai. Ya, pokoknya saya pakai apa aja saya mau pakai, ya sudah saya pakai. Ya, mau bermerek, mau tidak bermerek, ya pakai aja. Itu tidak menurunkan harga diri kita, karena harga diri kita ada di dalam Yesus. Saya nggak usah mikir mau pakai sepatu apa, malah dibeliin sepatu, saudara. Nggak usah mikir mau pakai baju apa, ya udah
Pokoknya hidup kita ini, kenapa saudara? Karena Yesus bilang, mari kita menyadari yang harus kita fokusin adalah sesuatu yang bernilai kekal. Yaitu hidupmu itu lebih penting daripada makanan dan tubuhmu itu lebih penting daripada pakaianmu. Bagaimana cara kita hidup itu yang harus kita pikirkan. Bukan makanan yang bikin kita hidup. Tetapi bagaimana cara hidupmu itu yang penting di hadapan Tuhan. Bagaimana kita menghabiskan waktu hidup kita? Apakah kita hidup mencari perkenanan Tuhan? Ketika orang mulai fokus pada hal-hal lahiriah yang tidak kekal, maka dia bisa menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang, mendapatkan kenyamanan, mendapatkan fasilitas. Itu terjadi. Karena itu Yesus mengingatkan saudara. Lalu Yesus bilang begini ayat 26 kepada murid-muridnya, dia bilang begini, ayat 26. Pandanglah apa? Burung-burung di langit, ya, bukan burung di sarang ya. Ya, ada yang bilang gini, Bu Debbie, kadang-kadang khotbah itu suka bikin salah loh. Jadi orang Kristen tuh kadang udah nggak mau kerja karena dia bilang pandang burung-burung yang tidak bekerja. Saya bilang kan di situ ada tulisannya pandang burung-burung di langit. Kalau di langit berarti dia lagi terbang. Terbang itu mencari makan. Ya, bukan pandang burung di sarang, tapi pandang burung di langit yang lagi bekerja mencari makan. Ya, yang tidak dikatakan di sana apa? Tidak menabur dan tidak menuai. Burung itu nggak pernah nabur. Saudara pernah lihat burung nabur benih gandum untuk dia makan? No. Dia nggak pernah juga menuai, tetapi dikatakan di sana, ya, dia tidak pernah mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Coba lihat kanan kirimu, ada yang seperti burung? Enggak, kita jauh melebihi burung, karena Alkitab berkata kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Kalau burung saja yang binatang dipelihara Tuhan begitu luar biasa, makanya kita jangan takut, jangan khawatir. Apalagi kalau karena kekhawatiran iman kita bergeser, kita fokus hanya kepada hal-hal yang lahiriah dan kita nggak lagi fokus kepada Tuhan. Pandang burung di langit yang lagi terbang, yang lagi mencari makan. Mereka gak pernah menanam, gak pernah menabur, gak pernah menuai, tidak menyimpan gandum dalam lumbung, tetapi dipelihara oleh Tuhan. Saya tuh kadang kalau lihat di burung itu di udara ya, dia tuh makan di mana ya? Kalau kita pikir-pikir, sampai saya pernah mikir di rumah saya itu mau saya taruh beras, mau saya taruh apa supaya pagi-pagi tuh burung kalau datang dia bisa makan. Kasihan loh, dia tuh cari makan di mana? Tapi kok hidup loh. Kenapa saudara? Karena ada kuasa yang sanggup memelihara, kuasa Tuhan, yaitu kuasa Tuhan yang dahsyat kan. Dari situ kan kita bisa lihat kan. Apa yang kita takutkan saudara? Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Lalu dikatakan di sana, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja ya pada jalan hidupnya? Siapa di antara kita yang karena khawatir terus tiba-tiba kita melihat mujizat? Kekhawatiran adalah sebuah tanda engkau tidak mempercayai Tuhan. Di dalam kekhawatiran tidak ada apa-apanya. Khawatir tuh gak bisa tambah apa, malah mengurangi iman, iya. Kenapa ayat ini berkata begitu? Supaya kita sadar, iya ya, ngapain saya khawatir? Toh kekhawatiran saya gak bisa mengubah apapun. Bilang kanan kirimu, gak usah khawatir, gak ada gunanya. Ya, bilang jangan khawatir, tidak ada gunanya. Jangan khawatir Bapak Ibu, ya, tidak usah menakutkan hal-hal yang belum terjadi. Ya, jangan engkau khawatir karena kekhawatiran manusia itu banyak yang tidak terjadi, tapi kita tersiksa akhirnya khawatir, takut, gelisah. Ya, lalu hidup kita kehilangan damai sejahtera. Orang yang khawatir nggak mungkin bisa damai. Ya, orang yang khawatir pasti tidak bisa melakukan apa-apa, bahkan menambahkan sehasta saja. Pada jalan hidupnya itu nggak mungkin. Lalu ayat ini berkata begini saudara. Ayat 28. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Ya. Mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikan bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Itu bunga bakung nggak jahit baju. Ya, dia nggak pernah bikin baju.
Tapi Alkitab berkata apa? Ayat 29. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Saudara pernah lihat bunga? Gak usah lihat bunga bakung lah, kita mungkin jarang ketemu. Lihat bunga anggrek gitu loh. Bunga itu daunnya hijau, bisa keluar kok warna kuning, warna putih, warna merah. Itu ajaib gak menurut saudara? Ajaib, itu ajaib loh. Ya, saya itu punya banyak bunga, makanya kenapa? Karena kalau saya lihat bunga itu saya lihat keagungan Tuhan. Ini bunga ya, daunnya hijau tapi bisa keluar bunga kuning, itu dari mana loh Tuhan itu bikin dahsyat, indah, luar biasa. Ya, saudara, kalau kita lihat begitu, bayangkan dikatakan, namun aku berkata kepadamu, bahkan Salomo, raja terkaya di Israel, tidak ada yang melebihi, menandingi kekayaannya Salomo. Tetapi dalam kemegahannya, dia tidak berpakaian seindah dari salah satu bunga itu. Kenapa? Bunga bakung jadi begitu indah. Karena Allah yang mendandaninya. Jadi jangan gagal fokus ibu-ibu, bukan pakaian yang membuat hidupmu berarti. Amin. Karena tubuh lebih penting dari pakaian. Bagaimana engkau memperlakukan tubuhmu? Tubuh ini untuk Tuhan dan bukan untuk percabulan, bukan untuk kenajisan. Tubuh ini kudus untuk Tuhan. Bagaimana kita menjaga tubuh dan hidup kita itu lebih penting daripada kita hanya bergaya, ya, memuaskan segala keinginan daging kita. Bagus ibu-ibu terlihat cantik, yes bagus. Tapi jangan sampai kecantikan batiniahmu itu engkau abaikan hanya karena engkau sibuk membangun kecantikan lahiriah. Amin ibu-ibu. Karena sudah terbukti, survei membuktikan banyak bapak-bapak selingkuh itu gak lebih cantik daripada istrinya. Kenapa? Ya karena pasti ya mungkin dia menemukan kebaikan atau apa. Mari kita dandani manusia batiniah kita dengan hidup ya dalam kekudusan, kelemah lembutan, kita hidup di dalam Tuhan sungguh-sungguh. Karena hidup ini lebih penting dari makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Kalau kita didandani oleh Tuhan, kita ini dipersiapkan menjadi mempelai Kristus. Bukan soal bajumu loh ya. Ingat loh saudara ya, Tuhan gak tertarik berapapun mahalnya bajumu, gak penting di mata Tuhan. Dia gak pernah lihat harga baju kita, dia gak pernah lihat harga tasmu, harga sepatumu, no. Dia melihat bagaimana engkau membangun harga dirimu di dalam kebenaran firman Tuhan. Itu yang berharga, begitulah Allah mendandani kita. Ya, dengan roh yang lemah lembut, roh yang kudus yang berasal dari Allah Bapa. Jadi percuma. Ya, makanya saya mau berkata kepada kita, hai orang-orang, ya mungkin engkau punya kekayaan, engkau bisa beli semuanya, tapi bukan itu yang dilihat Tuhan. Tuhan melihat manusia batiniah kita. Banyak orang tuh cuma sibuk memperhatikan penampilan fisik. Ya, tiap minggu 3 kali ke salon. Saya bingung apa diapain itu di salon, saudara. Ya, pokoknya semua diperhatikan, tapi yang namanya hati busuk, keirian, kebencian, kedagingan, kenajisan itu masih melekat. Tapi kalau ke salon itu ya jahit baju, bahkan baju yang sudah sekali dipakai nggak dipakai lagi. Nanti orang sudah lihat loh, saya sudah pakai baju itu. Ya, saya di komen orang, ibu khotbah baju itu terus bu. Saya bilang masalah buat lo. Serba salah saudara. Giliran pulang dari Amerika banyak baju-baju bagus, bu bajunya Amerika terus. Iya dong. Ya, bukan soal harganya, makanya saya juga nggak penting soal merek, bukan. Tuhan melihat manusia batiniamu, tubuhmu itu lebih penting daripada pakaianmu. Ingat itu. Bagaimana kita menjaga kekudusan hidup kita? Lalu dikatakan di sana ayat yang ke-30. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya. Ya, jangan menjadi kurang percaya hanya karena kita tertuju kepada perkara-perkara duniawi sehingga kita melupakan Tuhan dan janjinya.
Ya, mari kita memandang kepada Tuhan, saudara. Jangan menjadi kurang percaya hanya karena masalah-masalah lahir ya. Ayat yang ke-31 di sana dikatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Jangan pernah khawatir dan berkata, apa yang kami makan? Apa yang kami minum? Apa yang kami pakai? Ya, makanan apapun yang di depanmu mungkin sederhana, makan tempe goreng sama sambal. Ketika engkau makan dengan ucapan syukur, engkau berkata terima kasih Tuhan buat segala berkat-Mu. Itulah yang menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Walaupun engkau makan daging di restoran yang mewah, tidak ada ucapan syukur, apalagi disertai dengan perbantahan dan pertikaian. Mending engkau banyak-banyak puasa, tidak usah makan. Amin. Iya benar, supaya hidupmu itu menjadi berkat di hadapan Tuhan. Banyak orang makan enak, saudara. Tapi di meja makan mereka bertengkar, mereka berantem. Ya, tidak ada damai sejahtera dalam rumah tangga dengan anak-anak. Tiap hari pertengkaran, tiap hari pertikaian. Gak ada damai. Buat apa kekayaan? Buat apa makan enak? Ini yang Yesus maksud. Ya, untuk apa? Jangan engkau khawatir berkata apa yang kami makan, apa yang kami minum, apa yang kami pakai. Ayat 32 dikatakan bersama, kita baca sama-sama 32. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Jadi kalau orang hanya khawatir, takut tentang makanan, pakaian, uang, apapun yang akan tentang lahir ya, itu tandanya engkau tidak mengenal Bapamu yang di sorga. Tapi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, mereka akan berkata, Tuhan aku tahu, Engkau Bapa yang tahu bahwa kami memerlukan semuanya itu. Tuhan tahu gak kalau kita butuh itu? Tahu. Tetapi sering kali kekhawatiran kita menghalangi kuasa Tuhan bekerja. Artinya apa, saudara? Bukan berarti ketika ayat 33, coba kita baca 33, dikatakan di sana, ya, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkannya kepadamu. Bukan berarti kita gak usah kerja, nanti Tuhan tambahkan kepada kita. No, artinya ini bicara tentang fokus. Ya, kita harus bekerja. Tapi jangan fokusmu ke situ. Sehari Tuhan beri 24 jam. Berapa banyak waktu yang kita pakai untuk merenungkan isi hati Tuhan? Berapa banyak yang waktu yang kita pakai untuk bekerja mencari uang. Dan kita hanya tertuju kepada situ. Orang yang hanya mencari uang. Yesus itu berkata begini, saudara. Kalau kita lihat Matius 6 ayat 24. Ini adalah ya masih bersambungan ya. Matius 6 ayat 24. Kenapa Yesus menambahkan hal ini dan berkata begitu? Dikatakan di sana begini, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon atau uang. Gak bisa kita mencintai dua-duanya. Kita harus prioritaskan nomor satu adalah Tuhan. Waktu engkau prioritas ke Tuhan, maka uang itu hanya menjadi sarana untuk mencukupkan hidupmu, bukan mencukupkan keinginanmu. Kalau kita hidup berbicara tentang keinginan kita, gak ada cukupnya, saudara. Makanya banyak orang-orang yang kelihatannya kaya, tapi di hadapan Tuhan mereka miskin. Karena mereka menghabiskan seluruh kekayaannya hanya untuk memuaskan keinginan dagingnya. Tapi tidak untuk kepentingan kerajaan Allah. Sebaliknya ada orang-orang mungkin yang kelihatan sederhana, tapi dia berani, saudara, memberi yang terbaik untuk Tuhan. Satu-satunya hal yang Yesus sejajarkan dengan dirinya untuk orang tidak boleh mengabdi, yaitu uang. Kenapa, saudara? Karena di dunia ini, kalau orang kenal Tuhan, dia akan cari Tuhan nomor satu. Nomor dua, dia cari uang. Tapi kalau orang tidak kenal Tuhan, yang dia cari nomor satu di dunia ini adalah uang.
Banyak yang kenal Tuhan aja masih cari uang nomor satu. Bukan berarti kita tidak bekerja, kita harus bekerja. Tapi fokus utama kita adalah mengejar perkenanan Tuhan dalam hidup ini. Karena ketika orang khawatir itu menandakan dia itu gak percaya Tuhan. Lalu dia menghalalkan segala cara, dia tamak. Orang yang tamak itu cenderung khawatir. Makanya saya pernah bersaksi, saya punya teman, ya, Bu, doakan kami, Bu, kami ini benar-benar takut, khawatir menghadapi tahun depan. Usaha goncang, keadaan kayak begini. Saya bilang, kenapa? Benar-benar Bapak Ibu sudah jatuh miskin? Dia tanya sama istrinya, ya kita masih punya uang kira-kira masih berapa say sama yang di Singapura? Ya kalau di total-total masih 20 M. Masih 20 M. Itu M bukan ember. M-nya itu miliar, tapi udah ketakutan, khawatir, cemas karena selama ini biasanya masuk terus. Ya, numpuk. Sekarang stop, nggak ada yang masuk, ini mulai kepake nih. Itu yang membuat dia khawatir. Makanya Yesus menasehati. Justru yang banyak khawatir itu justru yang kaya. Orang miskin udah gak khawatir. Iya Pak ya. Orang miskin itu udah nerimo. Yowes malah bisa makan enak, makan daging. Besok dia bersyukur. Karena dia gak pernah merasakan itu. Tapi yang kaya-kaya ini justru yang diserang oleh roh ketakutan dan kekhawatiran. Kenapa? Aduh takut ya nanti, padahal uangnya masih 20 M. Saya udah mau pinjemin dia 1 juta loh waktu itu. Karena saya pikir dia udah gak ada duit loh. Ternyata masih 20 M. Konyol gak saudara? Konyol loh. Ya, masih punya 20 M. Saya bilang astaga Bapak Ibu luar biasa ya. Lihat itu, belajar dari tukang ojek-ojek di pangkalan ojek itu. Mereka gak punya 1 M. Gak punya, jangankan 1 M. 1 juta aja mungkin gak ada di rekening. Tapi dia bisa ketawa terbahak-bahak. Dia gak pernah mikir tuh besok makan apa. Dia tahu ada pasti. Halo, jangan sampai kekayaan dan harta menggelapkan mata kita. Karena barang siapa tidak puas dengan kekayaan, berburu uang, dia tidak akan pernah puas dengan uang. Kenapa kita gak boleh khawatir? Bersyukur itu adalah jalan satu-satunya agar kita bisa mengantisipasi diri dari kekhawatiran dan ketamakan. Saudara, saya bersaksi. Ada yang beberapa waktu lalu kita tuh dikasih mobil saudara. Banyak orang berpikir tuh yang kasih saya mobil tuh orang kaya, rumahnya pasti gedongan di daerah elit. Saya pun berpikir demikian karena saya gak tahu orangnya. Tiba-tiba dia bilang, Bu bisa pelayanan di rumah saya, di keluarga kami merayakan Natal. Ibu bisa datang? Oh iya Pak, dengan senang hati. Di Sherlock saudara. Saya sama suami tuh cari alamatnya di Tangerang sana. Belusuk masuk gang kecil-kecil. Saya bilang sama suami, yakin nih rumahnya? Kan harusnya yang kasih mobil itu kan kita masuk di daerah elit gitu ya. Masuk 1 pintu, security 6 lapis. Minta KTP, minta BPJS, minta kredit card, minta ini. Ya itu rumah orang kaya. Ya raya ya. Sampai kadang security-nya bikin jengkel. Mau cari siapa? Ini, nomor berapa? Ini. Udah tahu rumahnya? Belum. Ada perlu apa? Saya bilang kepo. Ya, saudara, pikiran kita kan begitu, ini enggak, saudara, belusuk. Kita ketemu rumahnya, saya ini rumahnya, yakin yang kasih kita mobil. Bayangan saya rumahnya gede, magrong-magrong orang Jawa bilang. Ternyata rumahnya kecil, lebih gede rumah saya, padahal rumah saya juga kecil loh. Tapi itu lebih kecil lagi, dan mobilnya sederhana. Kita masuk, iya tapi yang membuat hati saya bergetar. Dia bilang, Ibu saya puji Tuhan udah memberkati 4 orang hamba Tuhan, saya kasih mobil. Dan saya sudah berangkatkan beberapa hamba Tuhan ke Israel. Wow. Saya bilang Bapak tuh kaya banget di hadapan Tuhan. Karena banyak orang kaya di luar, tas 1 M. Besok ganti lagi yang 2 M, kalau bisa ada yang MMM. Tapi suruh menabur, pret. Maaf saudara, bukan apa yang kita pakai yang menentukan kita kaya di hadapan Tuhan. Kalau engkau cuma fokus bagi dirimu, apa yang kau pakai, apa yang kau makan, engkau tidak akan pernah puas dengan dirimu. Ada uang kau belanjakan, gak pernah puas. Tapi ketika engkau belajar melihat kebutuhan orang-orang di sekelilingmu, pekerjaan Tuhan di sekelilingmu, di situ engkau baru bisa bersyukur. Ya.
Jangan tunjukkan kekayaanmu dari apa yang kita pakai. Ini yang Yesus ingatkan. Saya pernah ada seorang hamba Tuhan bersaksi, Bu Debbie, saya dikasih mobil loh sama seseorang. Dan yang luar biasa bikin saya terharu, orang itu gak punya mobil, Bu. Dia ambilin saya mobil di dealer, dia cicil di dealer untuk saya pelayanan. Wow, saya bilang itu orang lebih kaya daripada orang yang tinggal di rumah yang mewah. Dia punya hati yang kaya, dia gak punya mobil, tapi dia bisa cicil mobil. Untuk hamba Tuhan pakai pelayanan, dia bilang biar gak kehujanan. Wow, saudara. Ya, kenapa? Orang-orang seperti ini gak pernah khawatir. Ya, dia bahkan rela mematikan dirinya sendiri dan berkorban bagi orang lain. Kalau kita belum sampai di situ, mari kita berdoa minta. Saya selalu bersaksi, saya bisa tas mahal, bisa saya beli. Tapi buat apa? Itu tidak menambah perkenanan Tuhan atas hidup saya. Apa yang berkenan kepada Tuhan ketika kita melihat pekerjaan Tuhan? Masih banyak yang belum selesai. Apa yang harus aku lakukan Tuhan? Uang yang Tuhan percayakan di tanganku ini, biar aku tidak pakai untuk apa yang aku pakai. Aku dan aku. Ya, di situ Yesus berkata, kamu gak bisa mengabdi pada dua Tuhan. Kalau engkau mengasihi Tuhan, engkau mengerti arti hidupmu. Hidup itu lebih penting daripada makanan. Tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Siapa di antara kita yang karena khawatir, terus uang kita bertambah? Terus sejalan hidupmu bertambah, berkatmu bertambah? No, kekhawatiran tidak ada gunanya. Malah akan menurunkan imanmu di hadapan Tuhan. Orang yang khawatir bertanda dia tidak percaya kepada Tuhan. Dan tidak mungkin engkau akan melihat mujizat Tuhan terjadi kalau engkau tidak percaya. Tapi bagi orang yang percaya, beriman sungguh, ada hal-hal supranatural yang bisa terjadi. Saya ketemu dengan seorang ibu jemaat Mesbah Doa di Surabaya. Waktu itu saya wawancarai bapaknya untuk acara Mesbah Doa. Dia cerita, Bu, saya ini, ya saya tanya, ibu tinggal di mana? Di Ambon tapi di desa. Terus ibu usahanya apa, Bu? Saya punya pom bensin sama pelabuhan. Wih, dahsyat ya, ibunya masih muda saudara, lebih muda dari saya. Emang saya muda? Saya udah tua ya. Berasa muda saya. Masih 30-an dia. Terus waktu ketemu saya tanya, ibu waktu itu buka pom bensin pasti dananya gede dong. Ya, siapa yang gak tahu buka pom bensin kan pasti dana gede. Enggak, Bu, semua karena anugerah Tuhan. Orang itu kalau tidak tamak, tidak khawatir, hidup berdampak bagi banyak orang, Tuhan bukakan jalan-jalan yang gak pernah kita pikirkan. Dia bilang tadinya saya itu cuma karena saya beli bensin di kampung saya itu antri kayak ular. Sampai di sana harganya mahalnya minta ampun, Bu. Lalu saya bilang sama Tuhan gini, Tuhan, ya kalau Tuhan izinkan aku tuh pengen memberkati kampungku ini Tuhan. Aku pengen buka pom bensin supaya rakyat di sini tidak susah bensin dan tidak mahal harganya. Lalu dia cerita ke ibu pendetanya. Dia bilang saya tuh gini-gini, Bu, doakan ya. Ibu pendetanya bilang, saya kenal kepala Pertaminanya. Ayo saya ajak ketemuan, ngobrol-ngobrol aja dulu. Ya udah mereka dengan pede pergi ke kantor Pertamina. Sampai di situ ngetok pagar, dibukain security. Iya, selamat siang, mau ketemu siapa? Mau ketemu kepala kantor Pertamina. Sudah ada janji? Belum. Terus ibu pendeta bilang, saya kenal kok kepala Pertaminanya bapak ini kan. Securitynya bilang, sudah diganti lama, Bu. Sekarang sudah bapak, bukan bapak itu kepalanya. Oh, bukan bapak itu lagi, bukan. Yang dulu orang Kristen, sekarang bukan orang Kristen. Terus, ya tapi kita mau ketemu boleh nggak? Ya boleh, tunggu saya tanya dulu ya kalau dia mau ditemui. Ditanya, nggak lama balik. Iya boleh masuk, silakan masuk. Mereka masuk, sampai di ruangan. Dia bilang, Pak, saya ini punya kerinduan buka pom bensin di desa saya. Kenapa ibu punya kerinduan seperti itu? Niatnya apa? Ya supaya orang di kampung itu gak beli bensin ketinggian dan gak usah dia antri kayak ular. Di mana daerahnya ibu? Di daerah sini. Dia lihat peta, sorry Bu, di situ sudah ada beberapa titik yang akan dibuka dan sudah dimenangkan tendernya oleh pengusaha. Oh ya udah kalau gitu, berarti nggak bisa ya nggak bisa. Ya udah kita pamit ya Pak. Dia udah mau pulang saudara. Tiba-tiba di ruangan itu ada peta daerah Ambon itu. Lalu bapaknya bilang kalau ibu punya tanah di daerah sini nih bisa, karena daerah sini itu masih kosong. Di mana Pak itu daerah ini nih digedein? Oh
Ada Bu, suami saya punya tanah di situ. Oh coba nanti kapan Ibu ada waktu kami survei. Pak, biayanya berapa? Nggak ada biaya, pokoknya Ibu datang aja di daerah, kita ketemu, nanti kita lihat. Disurveilah dari Pertamina, saudara. Dan dia kaget, akhirnya kepala Pertamina bilang, oke Bu, nanti dibuka di sini pom bensin, Ibu siapkan semuanya. Saya nggak ada uang nih. Terus, ya coba aja Ibu tembusi bank, siapa tahu di bank bisa Ibu nego atau bagaimana lah. Dia percaya kalau itu rencana Tuhan pasti terjadi. Dia iseng ke bank, saudara. Dia cerita, saya mau buka pom bensin ini. Ya udah, saya gadein tanah ini untuk dapat pinjaman dari bank. Dari bank keluar uangnya. Tiba-tiba dipersiapkan semuanya, terbangunlah pom bensin tanpa pakai uang pelicin 1 sen pun. Akhirnya jadi pom bensin itu lancar di situ, ditawari lagi, Ibu mau buka satu lagi ya di daerah sini. Oke, karena dia sudah punya pengalaman pertama, dia diberkati Tuhan, lalu buka lagi di satu daerah. Kebetulan ketemu sama kepala Pertamina yang tidak pakai pelicin dan lain sebagainya. Dan akhirnya dia bilang, saya juga lagi mau buka pelabuhan karena saya mau bisnis ekspor, bisnis ya impor untuk di kota Ambon tuh biar barang-barang murah. Dia buka pelabuhan untuk kontainer. Di daerah itu pun dia buka pom bensin lagi. Dan sekarang dia diberkati Tuhan luar biasa dan hidupnya menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara, kenapa engkau tidak perlu khawatir? Karena waktu engkau percaya Tuhan punya banyak hal-hal supranatural yang bisa dia lakukan di luar logikamu sebagai manusia. Sebab Tuhan itu hidup. Makanya dia berkata, aku siapkan kalau engkau mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Semua itu aku tambahkan kepadamu, itu bonus. Dan cara Tuhan memberkati kita tuh aneh-aneh. Asal hati kita nih cari Tuhan dulu dan kebenarannya. Amin. Ya belum benar sudah pengen kaya, waktu kaya lupa diri. Ya malah aneh-aneh hidupnya. Tapi ketika kita sudah cari kerajaan Allah, kebenarannya memenuhi kita, bagi Tuhan memberkati kita tuh mudah karena kita siap. Dan hidup kita bukan untuk kita lagi, tapi untuk kepentingan Tuhan. Dan dia Bapa yang sangat tahu untuk mencukupi setiap kebutuhan anak-anaknya yang mau mengutamakan dia dan kebenarannya di dalam hidup. Amin, saudara. Tapi bangsa yang tidak mengenal Allah, dia cari semua itu sehingga dia gagal fokus. Dia tidak cari Tuhan, tapi dia cari harta dunia. Tapi kita mengenal Bapa kita yang di sorga. Dan dia dapat melakukan banyak hal supranatural yang jauh di luar logika kita manusia. Karena itu hari ini saudara, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Ayat 34 berkata, kita baca sama-sama. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jangan kau borong itu kesusahan. Masih tahun depan punya, dia udah borong dari sekarang. Dia pikir, ingat otak kita ini terbatas. Jangan sampai jebol karena engkau borong semua kesusahan. Anak saya mau kuliah 10 tahun lagi. Ngapain lu pikir 10 tahun? Amin. Iya. Waktu anak saya tuh mau kuliah ngomong, Mam aku mau kuliah loh, tahun depan udah mau kuliah loh. Saya mulai mikir, aduh kalau mulai kuliah ini uang kuliah tuh mahal. Ya daftar kuliah itu juga sulit. Tapi Tuhan saya berserah, saya gak mau mikir. Saya bilang sama anak saya, kalau Tuhan berkehendak kamu kuliah, kalau enggak ya enggak usah. Kuliah atau tidak itu tidak menentukan masuk surga. Gampang kan ngomong begitu? Daripada khawatir. Saya bilang, ternyata ketika dia mau kuliah, malah di tengah masa pandemi, Tuhan berkati lewat lukisan. Saya melukis, tiba-tiba coba siapa yang sangka begitu? Lukisan saya waktu dia mau bayar kuliah 70 juta, dibeli orang lukisannya 70 juta. Kok enggak wow ya? Buat saudara biasa ya 70 juta itu ya. Buat saya wow loh. Ya, wow loh saudara. Siapa yang sangka itu? Kalau bukan Tuhan yang kerjakan, coba. Coba kalau saya udah mikir dari tahun lalu, saya khawatir gimana ya. Aduh jual apa kek. Tuhan bilang kesusahan sehari
cukup untuk sehari. Kau pikir kesusahan tahun ini, maka jebola otakmu, makanya banyak yang kena stroke. Saudara, mari kita bersyukur. Tuhan bersyukur, anakku mau kuliah, aku gak tahu biayanya dari mana, tapi aku percaya Bapakku yang di surga tahu bahwa aku membutuhkan semua itu. Ayo mulai alami Tuhan, ayo alami mujizatnya. Jangan engkau biarkan hidup tanpa mengalami mujizat Tuhan, kasihan. Karena Tuhan itu terlebih rindu untuk menunjukkan segala janji-janjinya bagi kita. Ya, dan karena itu biarlah kita mau sungguh-sungguh serahkan seluruh hidup kita, kekurangan kita, kekhawatiran kita. Waktu Tuhan bawa kita masuk dalam panggilannya, maka Tuhan juga akan memperlengkapi setiap kita. Jangan takut, jangan khawatir. Biar kita berkata hari ini, Tuhan, kami mau hidup bagi kepentingan-Mu. Karena kami tahu semua kebutuhan hidup apapun itu Tuhan yang menyediakannya. Karena Dia Tuhan Bapa yang kekal. Waktu kita sungguh-sungguh datang mencari Dia, maka Dia mencukupkan semua kebutuhan kita, saudara.